Bab 19. Apakah aku boleh punya kekasih? Sesampainya di kampus, Ara berjalan menuju ke kelasnya sambil menggerutu yang tak jelas sambil memonyongkan bibirnya. Di dalam kelas kedua temannya menatap Ara sambil saling berpandangan karena mereka heran dengan sikap Ara pagi ini. "Ra, kau baik-baik saja kan?" tanya Dina. "Aku baik," jawab Ara sambil duduk di bangkunya. "Terus kenapa tuh bibir monyong dan ngedumel terus?" tanya Tina. "Aku kesel aja." Petik 2. "Kesel kenapa Ra?" tanya Dina penasaran. "Iya Ra, kenapa?" tanya Tina. "Semalam dia pulang." "Maksud kamu suamimu?" bisik Dina. Ara menganggukkan kepalanya dan kemudian Ara menceritakan semuanya pada kedua temannya hingga dosen masuk ke dalam kelas. Mata kuliah yang pertama selesai tepat pukul 11 siang dan Ara pergi ke perpustakaan, sedangkan kedua temannya pergi kantin karena mereka lapar. Sesampainya di dalam perpustakaan Ara mencari tempat duduk yang terletak di sudut belakang dan setelah itu Ara mengeluarkan buku dari dalam tasnya lalu Ara membacanya. Saat fokus membaca buku tiba-tiba ponselnya bergetar menandakan ada pesan masuk dan Ara mengambil ponselnya dari dalam tas untuk melihat siapa yang mengirim pesan padanya. "Cek, tumben," ucap Ara sambil membuka pesan. Ternyata yang mengirim pesan adalah Dion dan Dion menanyakan pukul berapa Ara pulang kuliah nanti. Ara hanya membacanya saja, tetapi tidak membalas pesan dari Dion dan malah memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. "Ngapain coba tanya-tanya kapan pulangku?" ucap Ara. "Apa salah kirim ya?" Petik 2. "Ah, bodoh amat." Petik 2. Ara berdiri dari duduknya dan berjalan keluar dari perpustakaan karena Ara sudah tidak mood lagi untuk membaca buku. Asteris. Di dalam ruangannya Dion sedang membuka pesan yang ia kirim dari Ara dan sudah hampir 1 jam Ara tidak membalas pesannya. Kemudian Dion menyuruh Ray untuk ke ruangannya dan tak berapa lama Ray masuk ke dalam ruangannya. "Ada apa tuan muda memanggil saya?" tanya Ray. "Coba kau tanyakan Ara hari ini selesai kuliah pukul berapa?" ucap Dion. "Baik tuan muda." Setelah itu Ray pamit untuk keluar dari ruangan Dion dan setelah Ray keluar dari ruangannya, Dion kembali bekerja dengan laptopnya. Di dalam ruangannya, Ray sedang mengetikkan sesuatu lalu mengirimnya pada orang suruhannya. Tak berapa lama Ray mendapatkan balasan pesan dari orang suruhannya dan kemudian Ray beranjak dari duduknya untuk menuju ke ruangan Dion. "Ceklek, gimana Ray?" tanya Dion sambil menatap Ray. "Nona muda selesai kuliah pukul 3 sore tuan muda," jawab Ray. "Kau boleh kembali ke ruanganmu Ray," perintah Dion. Ray menaikkan sebelah alisnya sambil membalikkan badannya lalu berjalan keluar dari ruangan Dion. "Kalau responnya gitu kenapa tanya selesai kuliahnya nona muda?" ucap Ray dalam hati. Awalnya Ray mengira jika nanti Dion akan menjemput Ara saat kuliahnya selesai, tetapi ternyata tidak dan setelah tahu selesai kuliah Ara pukul 3 sore, Dion hanya diam saja dan malah menyuruh Ray untuk kembali ke ruangannya. Hingga pukul 2 siang lebih Dion kembali menyuruh Ray untuk ke ruangannya dan tak berapa lama kemudian Ray sudah berada di dalam ruangan Dion. "Ada apa tuan muda memanggil saya?" tanya Ray. "Kita pulang sekarang Ray," ucap Dion sambil berdiri dari duduknya dan berjalan melewati Ray. "Bukannya ini masih pukul 2 siang tuan muda?" ucap Ray. "Bukannya jadwalku hari ini hanya di dalam perusahaan saja Ray?" Dion menatap Ray. "Iya tuan muda," jawab Ray. "Jadi ikuti saja perintahku Ray." Petik 2. Dion berjalan keluar dari ruangannya dan Ray mengikutinya dari belakang sambil bertanya-tanya dalam hatinya. "Asteris ada apa dengannya?" ucap Ray dalam hati. "Akhir-akhir ini tuan muda sering bersikap aneh." Sesampainya di lantai utama, Ray berjalan lebih dulu untuk mengambil mobil dan sedangkan Dion berjalan santai menuju pintu keluar perusahaan. Dion keluar dari perusahaan tepat dengan Ray yang sudah berada di depan perusahaan dengan mobil yang sudah dibuka pintu bagian belakang untuk Dion. Setelah Dion masuk ke dalam mobil, Ray segera masuk ke dalam mobil di bagian kemudi dan setelah itu Ray mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang.
Apa kita langsung pulang ke rumah Tuan Muda? Tanya Ray sambil menoleh ke belakang sekilas. Kita ke kampus Ara, jawabnya. Baik Tuan Muda, ucap Ray sambil melirik spion depan. Oh, rupanya pulang lebih cepat karena ingin menjemput Nona Muda, ucap Ray dalam hati. Tak butuh waktu lama untuk mereka sampai di kampus Ara, karena jalanan tidak terlalu ramai dan mungkin juga kebanyakan orang masih berada tempat kerja. Ray menghentikan mobilnya di seberang kampus Ara, karena Dion yang menyuruhnya dan tak berapa lama gerbang kampus terbuka lalu beberapa mahasiswa keluar dari kampus. Ray hanya diam saja sambil melirik Dion dari kaca spion depan dan Ray melihat jika saat ini Dion sedang memperhatikan depan kampus dengan teliti. Itu Nona Muda Tuan, ucap Ray sambil menunjuk ke kampus. Aku sudah tahu Ray, ucap Dion sambil menyandarkan punggungnya di senderan kursi mobil. Apa saya panggil Nona Muda untuk kemari Tuan Muda, tanya Ray. Dion hanya menganggukkan kepalanya dan setelah itu Ray keluar dari mobil untuk berjalan ke arah kampus. Di depan kampus Ara sedang ngobrol dengan kedua temannya dan saat asyik ngobrol, Ara dikagetkan dengan kehadiran Ray. Nona Muda, ucap Ray. Hah? Kau, Ara melotot ke arah Ray. Siapa dia Ra? Tanya Dina. Iya Ra, dia siapa kok panggil kamu Nona Muda? Tanya Tina. Dia asistennya suamiku, bisik Ara. Wah, ganteng juga dia Ra, ucap Tina. Ara langsung menutup mulut Tina dan sedangkan Dina kini sedang tersenyum menatap Ray. Kenapa kau kemari? Tanya Ara pada Ray. Tuan Muda sudah menunggu Nona Muda di dalam mobil, ucap Ray sambil menunjuk mobil yang ada di seberang kampus. Wah, Ra, mobilnya bagus banget, ucap Dina. Set, ucap Ara. Mari Nona Muda, ucap Ray. Ara melotot ke arah Ray yang ekspresinya datar seperti ekspresi wajah milik Dion yang jarang sekali tersenyum. Aku pulang duluan ya, dah, pamit Ara pada kedua temannya. Ara berjalan dengan cepat dan sesampainya di depan mobil, Ara langsung masuk ke dalam mobil di bagian belakang lalu duduk di samping Dion. Sedangkan Dion saat ini sedang sibuk dengan ponselnya dan tak berapa lama Ray masuk ke dalam mobil di bagian kemudi lalu setelah itu segera mengemudikan mobilnya. Di sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil hanya sunyi karena tak ada percakapan di antara mereka bertiga. Ray yang fokus mengemudi mobil, Dion yang fokus dengan ponselnya sejak tadi dan Ara hanya memandangi pemandangan dari luar jendela. Tak berapa lama mereka sampai di rumah dan saat mobil berhenti di depan teras rumah, Ara segera turun lebih dulu lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Selamat sore Nona Muda, sapa pelayan rumah. Selamat sore, sapa balik Ara sambil tersenyum ramah. Sedangkan Dion kini mengikuti langkah Ara yang berjalan menuju ke kamar dan sesampainya di dalam kamar, Ara meletakkan tasnya di atas meja belajar dan setelah itu Ara masuk ke dalam kamar mandi. Dion berjalan masuk ke dalam ruang ganti dan saat melepaskan jasnya, Dion melihat dasinya yang berwarna navy di atas meja jam tangannya. Kemudian Dion mengambil dasi tersebut dan mencoba mengingatnya kapan ia memakai dasi tersebut. Lalu kenapa dasi tersebut berada di atas meja jam tangannya, dan setelah Dion mengingatnya Dion tersenyum tipis lalu meletakkannya ke dalam keranjang baju kotor. Asteris. Di dalam kamar, Ara dan Dion hanya saling diam dengan kesibukan masing-masing pada layar laptop yang ada di pangkuan mereka. Jika Ara fokus dengan layar laptopnya, tidak dengan Dion yang sejak tadi mencuri pandang ke arah Ara yang sedang fokus pada layar laptopnya. Dion tiba-tiba merindukan suara Ara, tetapi Dion tahu jika saat ini Ara sedang sibuk dengan layar laptopnya. Dion ingin sekali bertanya padanya, tetapi beberapa kali ingin mengeluarkan suaranya selalu gagal karena malu. Hingga tiba-tiba Ara berteriak dan hal itu membuat Dion segera menghampirinya. "Ah!" teriak Ara. "Ada apa?" tanya Dion saat berada di samping Ara. "Hah?" Ara kaget dan menutup mulutnya saat Dion berada di sampingnya. "Kenapa kamu berteriak?" tanya Dion lagi. Ara hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap Dion yang saat ini sedang menatapnya juga.
Dion melirik layar laptop Ara yang mati dan kemudian Dion merebut laptop tersebut dari pangkuan Ara. Ara melotot saat Dion berhasil merebut laptopnya dan saat ini Dion sedang mencoba menghidupkan laptopnya. Laptopnya sudah tak layak pakai, ucap Dion sambil menutup laptop Ara. Ara hanya bisa menatap Dion yang saat ini sedang mengetikkan sesuatu pada layar ponselnya. Sedangkan Ara melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam dan sudah saatnya mereka untuk makan malam.